Sudah 7 hari sejak Yazid mendaki Bukit Mongrang bersama 3 kawannya, dan sampai hari ini Yazid belum ditemukan. Seorang pendaki, seorang trail runner yang bisa dibilang cukup berpengalaman, sudah mendaki Bukit Mongrang lebih dari 5 kali dan dengan alat-alat yang bisa dibilang proper, alat pendaki yang cukup profesional, tapi sampai detik ini Yazid juga belum ditemukan. Oke, selamat pagi. Barusan aku cerita tentang seorang pendaki trail runner yang sampai hari ini, hari ke-7, itu belum ditemukan ya. Aku udah pernah membahas ini, udah pernah cerita sama dirimu 1 minggu yang lalu, dan aku cerita kalau Bukit Mongrang itu bisa dibilang ya kayak gunung, bukit yang kadar kesulitannya itu tidak begitu sulit ya, karena di situ banyak sekali orang-orang yang mendaki untuk senang-senang, have fun bersama keluarga, bersama anak-anak SD. Tapi alam itu tidak mengenal sulit atau enggak ya. Dan jika takdir udah berkata sesuatu terjadi pada Yazid, ya sampai hari ke-7 ini juga belum ditemukan. Anyway, aku belum menyapa dirimu ya. Sekarang jalan pagi kali ini agak siang ya, karena tadi pagi ada urusan. Sekarang kok rame-rame, Mbak? Apa? Kok rame? Pilih Sibah? di posko. Oh, nggih. Sibah? Hah? Sibah? Boten putrane. Oh, putrane. Oh, Allah. Oke, jadi tadi bentar. Sekarang jam 8.42, 26 Januari 2026. Biasanya kita jalan pagi itu jam setengah 7, jam 6, atau telat-telatnya setengah 8. Tapi sekarang udah hampir jam 9, kita baru jalan pagi. Aslinya karena ada beberapa alasan. Yang pertama karena memang pagi hari tadi ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan ya aku memfokuskan dulu untuk pekerjaan. Faktor kedua adalah jujur karena memang tadi pagi juga agak malas, agak kurang begitu semangat. Entah kenapa ya, kemarin kan aku barusan pergi ya, seharian nyupir dari jam 8 sampai jam 11 malam, sampai jam 22 malam, jam 10 malam. Itu hari Sabtu. Tapi rasa capeknya itu masih kerasa sampai tadi pagi, masih lumrah gitu ya. Malamnya tuh sebenarnya aku bisa tidur cukup, tapi semales-malesnya, secapek-capeknya, selungkrah-lungkrahnya, here we are. Kita tetap jalan pagi bersama sambil cerita-cerita. Sekarang kita bicara soal si Yazid pendaki Bukit Mongrang tadi ya. Kemarin adalah hari terakhir, bukan hari terakhir ya, hari terakhir secara resmi pencarian Yazid itu dari Basarnasnya lah. Dari Basarnasnya itu secara resmi hari terakhir. Tapi karena ada diskusi bersama keluarga korban, bersama keluarga si Yazid dengan Basarnas, akhirnya disetujui diperpanjang 3 hari. Mas, kita lanjut apa? Kacang kabeh kene ya? Oh, oke. Dan ini resminya hari ke-8 pencarian untuk Yazid dilakukan. Meskipun yang aku tahu ya, yang aku baca-baca, di hari resminya pencarian itu 7 hari selama seminggu itu menggunakan alat-alat yang lebih proper. Tapi di hari tambahan ini kayaknya menggunakan alat manual. Aku bacanya seperti itu ya. Correct me if I'm wrong.
Tapi bukan itu masalah, bukan itu intinya. Intinya adalah di balik musibah ini kita bisa melihat bahwa masyarakat itu, terutama Basarnas, masyarakat sekitar, jiwa kemanusiaannya sangat tinggi. Selama ini kita melihat di berita, di media, kalau orang itu zaman sekarang, mereka yang di media ya, mereka seperti setan, mereka seperti iblis. Orang-orang yang ada di berita, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita korupsi, berita pelecehan. Tapi di sisi lain kita juga melihat di media juga orang-orang dengan ikhlas, dengan semangat, mereka rela mencari seorang anak manusia yang terkena musibah ketika menjalankan hobinya, ketika menjalankan apa yang dia senangi. Anak seorang ayah yang sedang menunggu putranya kembali. Seorang ayah yang tidak pernah terpikir akan terjadi kejadian kayak gini, setelah tahu sebenarnya anaknya juga udah berkali-kali ke Bukit Mongrang, peralatannya juga lengkap, sepatunya Hoka, smartwatchnya Garmin, lengkap lah pokoknya. Tidak pernah terpikirkan akan seperti ini. Checkpoint pertama kita. Di sini aku pengen ngajak dirimu untuk ya berdoa, mengharapkan semoga Yazid cepat ketemu. Aku sih masih berharap dia selamat ya, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi aku melihat kayak dia seorang pendaki yang terbiasa, mungkin dia punya basic survival. Meskipun kecil kemungkinan, tetap ada kemungkinannya. Kalaupun tidak ditemukan dengan keadaan selamat, misalnya udah meninggal itu ya, yang jelas memberikan sebuah kepastian tuh. Wah, halo. Terbudi. Saking dolan jenengan saking pundi Pak? Kan namung jalan-jalan di Wojo. Jalan-jalan. Monggo, Bah. Halo. Kamu lihat nenek tadi, nenek yang sedang momong putunya, sedang momong cucunya. Mungkin si Yazid ini juga punya nenek, punya kakek yang dulu waktu kecil neneknya ini juga ngomong Yazid, diajak jalan-jalan di sepanjang jalan. Beberapa tahun kemudian ketika Yazid dewasa, dia mengalami kejadian seperti ini. Ya, kita berdoa aja lah, semoga cepat mendapatkan kabar baik, kabar sangat baik kalau bisa. Aku tuh selalu melihat film-film atau membaca kisah-kisah survival, orang yang bertahan hidup dari sebuah mara bahaya. Aku juga suka nontonin film zombie. Intinya adalah film-film yang tentang bertahan hidup dari sebuah ancaman. Seperti Yazid sekarang ya, mungkin aku anggap aja mungkin Yazid sekarang sedang bertahan hidup menghadapi rimbunnya belantara. Kita lihat kereta terlebih dahulu ya.
barusan adalah kereta api Logawa. Kayaknya cuma sampai Solo dia, Jakarta Solo, Pasar Senen Solo. Yazid sekarang sedang di tengah rerumbunan meminum air untuk bertahan hidup. Mungkin memakan katak, memakan ikan barangkali kalau dia ada di pinggir sungai sekarang. Banyak juga cerita-cerita tentang orang yang hilang di gunung berhari-hari. Aku akan ceritakan pada dirimu. Yang aku ingat ya, itu di daerah Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Namanya adalah Gunung Muro. Nama survivornya aku masih ingat, namanya Indra gitu. Dia hilang selama 6 hari di gunung itu. Gunungnya itu sama dengan Gunung Mongrang, Bukit Mongrang. Maksudnya sama adalah tidak terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi dari Bukit Mongrang. Bukit Mongrang 2000 mdpl kan. Ini Gunung Muro itu cuma 900. Nah, awalnya aku sambil recall memoriku ya, yang aku pelajari, yang aku baca beberapa tahun yang lalu. Ini kejadiannya udah cukup lama ya, pokoknya sebelum COVID kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Si nama survivornya ini nama Indra siapa gitu, Indra Wijaya atau siapa gitu. Dia berangkat sore hari sendirian. Awalnya niatnya tuh dia ingin melihat sunrise. Ingin melihat sunrise di pagi hari. Tapi dia mengurungkan rencananya dan mengubah menjadi melihat sunset di sore hari. Jadi dia berangkat pukul, kita lihat kereta lagi, ada kereta lagi kebetulan. Wow. Wah, srogepan. Kacang juga? Kacang sedanten nggih? Oh. Biasanya selain kacang apa, Mbah? Niku tanaman. Tanaman kelembak, ketela. Oh, telo nggih. Nek kene kacang. Ini kacang ya. Dugi putih Mbah tegalane, Mbah? Mana wong niki kadane kan sepurang niku. Oh, jenengan sing garap. Nggih. Oh. Monggo. Jadi kita kembali lagi ke cerita ya. Si Indra ini sore hari berangkat sendirian pukul 4 sore. Dan estimasi untuk sampai puncak itu sama dengan Gunung Mongrang, kurang lebih sama lah, 1-2 jam. Nah, kemudian dia naik ke puncak melihat sunset hingga pukul 18.30. Aku bisa membayangkan ketika dia melihat sunset di situ, pasti dia melihat keindahan matahari terbenam, matahari yang berwarna orange di ufuk barat. Nah, lihat kita ada orang bawah sedikit. Dia mungkin di situ melihat sunset sambil mengucap syukur pada Tuhan, melihat keindahan seperti itu, dan tidak pernah terpikir bahwa beberapa hari kemudian dia akan mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dia ada di Gunung Muro, puncak Gunung Muro itu sampai 18.30 malam. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang setengah jam lebih cepat dari plan dia yang jam 7. Nah, ada yang skip tadi ya. Jadi awalnya dia naik ke gunung, ke puncak Muro itu dia berangkatnya sambil menandai jalan yang dia lalui. Ini ada sebuah langkah yang sangat cerdas karena dia sendirian dan dia
Dia turun udah direncanakan untuk malam. Dia membawa roti, membawa jas hujan, membawa senter, cukup proper. Yang dibawa itu proper. Maksudnya bukan cuman pendaki iseng gitu loh. Oke. Jadi dia udah menandai tadi lewat mana, meminimalisir terjadinya apa namanya, kesasar. Tapi rencana hanya rencana, karena takdir Tuhan berkata lain. Ketika dia turun, dia tergelincir cukup jauh dan menyimpang dari jalur yang udah ditandainya. Di situ dia mulai panik, tersasar. Dan sebenarnya dia itu membawa handphone dan sempat menghubungi adiknya. BTW, kalau misalnya aku sambil ngos-ngosan, mohon dimaklumi, karena ini memang rutenya nanjak seperti ini. Kamu juga kalau misalnya sering nemenin aku jalan pagi, pasti udah hafal rute ini. Kali ini, karena kita berangkat siang, aku akan mengambil jalur yang lebih panjang nanti, khusus untuk dirimu yang menemani aku sampai detik ini. Jadi si Indra tadi terjatuh dan melenceng dari jalur. Di situ dia akhirnya mencari jalan sendiri, hanya berbekal penerangan senter aja. Sepanjang hari dia berjalan, sepanjang malam dia mencari jalur, hingga akhirnya dia menemukan sebuah, kok ngos-ngosan banget ya. Menemukan sebuah mata air. Disitulah dia berhenti meminum mata air di situ, menenangkan diri dan berencana untuk bermalam di situ. Tapi seperti cerita kebanyakan kisah pendaki, di malam itulah dia mulai mendapatkan sebuah gangguan. Orang yang tertawa keras, suara lonceng, dan dia pun pindah dari lokasi itu karena mungkin gak nyaman. Dia berusaha mencari tempat yang aman, hingga akhirnya dia pun capek dan tertidur. Hingga berhari-hari dia itu survive dengan meminum air putih, meminum air, kemudian memakan dedaunan. Basic survival itu harus memiliki ya. Biasanya kita kan sampai sini ya. Kali ini aku akan tunjukkan dirimu tempat yang jauh. Biar kamu lihat ya, rute kali ini berbeda. Hingga akhirnya dia pun tertidur dan dia berpikir bahwa mencari jalur di malam hari itu kayak bunuh diri. Dia berhenti, tidak panik. Dia melanjutkan ke esok harinya. Nah, di keesok harinya dia mencari-cari lagi. Dan pada akhirnya dia pun berhenti di sebuah pondokan. Yang tidak ada atapnya. Di situ
Dia melihat di situ ada kayak bekas kayak matras, bekas sampah-sampah juga. Dan dia berpikir bahwa disitulah ada kehidupan. Tapi setelah dia menunggu-nunggu di situ, tidak ada sama sekali orang yang lalu lalang. Dia pun keliling lagi hingga pada akhirnya, pokoknya dia itu selama 6 hari itu survive dengan air, rumput, dengan mancing ikan. Rute baru yang mungkin kamu baru tahu di sini ya. Itu ada bukit besar. Pada akhirnya, bagaimana dia bisa ketemu adalah dia kembali lagi di pondokan itu. Dan entah bagaimana keajaiban itu terjadi. Dia melihat 3 orang pemburu, kayak pemburu hewan bajing atau apa gitulah di situ. Dan akhirnya dia meminta bantuan pada 3 orang itu dengan kondisi yang udah lemes, kering kerontang. Dan akhirnya dia survive. Dan yang cukup mind blowing ini loh, dia itu ditemukan 20 km dari lokasi dia hilang. Bayangin aja, 20 km dari lokasi hilang. Berarti dia udah muter-muter di situ. Dan itu menandakan cukup besar juga kan ininya, lokasi Gunung Muro itu. Nah, di depan ada proyek. Pola sih gitu. Sebenarnya ke situ masih bisa lagi, tapi cukup sampai sini aja ya, nggak usah terlalu jauh. Aku sih berharap ya, Yazid, pendaki Bukit Nongrang tadi, itu bernasib sama dengan Indra yang 6 hari udah menghilang. Meskipun si Yazid sekarang posisinya udah 8 hari atau 7 hari sejak dia menghilang. Aku berharap keajaiban itu datang pada si Yazid seperti halnya keajaiban itu datang pada si Indra. Ada cerita yang menarik juga ya, ketika si Indra itu berada di pondokan, sebenarnya kayak Basarnas, kayak orang-orang yang mencari Indra itu udah melewati pondokan itu, melewati kayak tempat yang buat Indra berlindung. Tapi dia tidak melihat siapapun. Indra tidak melihat siapapun, sama halnya dengan para pencari itu. Dia juga tidak melihat siapapun yang ada di situ. Ini percaya atau nggak percaya, apakah ada hubungannya dengan mistis? Apakah itu ya juga yang terjadi pada si Yazid sekarang? Mengingat kayak lokasi Nongrang itu ya, kalau dibandingkan Gunung Lawu ya masih kompleks Gunung Lawu lah, luas Gunung Lawu.
Sedangkan kayak Mongrang kan sebuah bukit, bukan level gunung. Walau alam, kenapa itu bisa terjadi? Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah ini adalah terutama tentang yang berhubungan dengan Yazid. Ketika kita di alam, ketika kita di daerah yang asing, ketika kita di sebuah tempat, apalagi di alam ya, di pegunungan, tidak ada kata senior dan junior. Semua bisa terjadi pada siapapun, mau alatnya sehebat apa, mau alatnya selengkap apa, pengalamannya sekeren apa. Kalau memang takdirnya memang hari itu mendapatkan sebuah musibah atau bencana, ya akhirnya terjadi juga kan. Kita berbicara lagi, kita ngobrol lagi besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Kita cerita-cerita lagi. See you.